Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan melanjutkan video tentang ini ya, set extension. Bagaimana cara kita membuat set extension itu dengan menggunakan After Effects. Nah, di sini kita akan mencoba secara ini ya, kita akan mencoba melalui praktek sederhana. Nah, kita akan membuat video seperti yang sudah saya gambarkan pada part 1. Nah, bagaimana kelanjutannya, silahkan nanti diikuti video ini. Nah, hal yang pertama harus kita lakukan adalah import dulu, buat project baru, kemudian import footage yang sudah saya sebutkan tadi. Di sini ada 3 ya, saya sedang mengimport. Oke. Yang satu white smoke itu yang gambar asap tadi. Oke. Nah, yang seperti ini. Ini kebetulan bagian hitam ini transparan gitu. Jadi nanti ketika saya masukkan ke video footage secara otomatis ini akan menyesuaikan. Oke. Yang kedua adalah footage ini. Footage ini nanti silahkan bisa di-download di Video Pexel. Nah, awalnya seperti ini. Saya akan mencoba untuk menyeleksi bagian yang saya butuhkan, yaitu bagian ini saja. Nah, karena kita menggunakan menggunakan kamera, menggunakan 3D kamera tracking, nanti kita akan mencoba menggunakan Alphamate untuk melakukan seleksi terhadap objek ini. Nah, kelebihannya apa? Kalau kita pakai rotobrush, kita nggak bisa menemukan titik-titik yang merepresentasikan ruang 3 dimensi. Dengan 3D tracking kamera, kita bisa menemukan itu dengan mudah. Jadi ketika videonya sudah selesai dianalisis, kemudian solve kamera problem, ketika sudah solving kamera, kemudian kita menemukan titik-titik fitur yang menjadi referensi untuk istilahnya itu nanti mungkin penempatan objek 3 dimensi gitu, penempatan objek secara 3 dimensi dengan referensi gerak kamera. Dengan referensinya adalah arah gerak dari si kamera. Nah, oke. Selanjutnya adalah background canyon. Nanti kita akan pasang ini di balik si foreground yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu videonya ini tadi. Nah, oke, kita sudah mengumpulkan 3 bahan yang kita butuhkan untuk proses editing. Sekarang saatnya untuk melakukan praktek. Yang pertama kita coba rename dulu, mungkin ini namanya canyon atau apa gitu ya. Kemudian saya rename juga, ini mungkin namanya white smoke. Kemudian yang ini klik kanan rename BG Canyon. Namanya bebas, tidak harus sesuai dengan apa yang saya sebutkan. Nanti silahkan diganti dengan kreasi masing-masing saja. Kenapa? Karena ini tujuannya sebenarnya supaya lebih mudah mengingat saja gitu. Ini fungsinya buat apa, ini fungsinya buat apa. Jadi penamaan file itu sesuai dengan fungsinya kalau bisa. Penamaan footage, maaf. Oke, sekarang kita tarik yang canyon terlebih dahulu. Nah, nanti kan ada seperti ini ya. Kita coba bikin ininya. Kita coba bikin poin-poin fitur untuk ini ya, solving kamera. Nah, kita punya video dengan durasi 14 sampai 15 detikan lah. Antara 14 sampai 15 detikan kalau kita lihat di timelinenya. Nah, sekarang cari tracker. Nah, ini ya, tracker. Kalau nanti nggak ada, cari panel tracker. Kalau nggak ada nanti bisa dibuka melalui ini ya, Windows. Kemudian, nah ini trackernya dipastikan dicentang supaya nanti muncul di sebelah sini. Oke, kalau sudah diapakan seperti biasa, kita track kamera, kemudian kita tunggu sampai hasil-hasil titik-titik fitur itu muncul di layar. Kita klik track kamera, yang klik ini terlebih dahulu, baru kemudian klik
track kamera. Oke, analyzing in background, kemudian kalau sudah analyzingnya selesai nanti solving kamera. Nah, kita akan coba untuk menunggu proses ini sampai selesai. Dan kemungkinan bisa jadi di beberapa komputer proses ini akan lama gitu, karena powernya sendiri juga mungkin beda-beda gitu. Dan sekali lagi tergantung dengan ini juga gitu, tergantung dengan panjangnya durasi si footage yang kita berikan efek track kamera ini. Oke, masih analyzing in background. Nah, solving kamera. Oke. Sebentar lagi kalau berhasil sebentar lagi harusnya muncul banyak titik-titik di sini, titik-titik untuk referensi editing, untuk referensi penempatan objek 3 dimensi. Oke. Barangkali pernah bermain dengan ini ya, selection tool di Photoshop. Nah, kali ini kita menggunakan kita juga sama, kita akan menggunakan ini pen tool ya nanti. Nah, tujuannya buat apa? Nanti untuk bikin mask, kemudian masknya itu dijadikan referensi untuk memilih objek mana yang akan ditampilkan di kamera. Nah, seperti yang kita lihat di sini, oke, kita sudah memiliki banyak titik. Kalau misalkan saya klik di luar sini mungkin akan hilang ya. Coba. Belum. Nah, hilang ya. Cara memunculkannya lagi gimana? Videonya ini tadi diklik yang sudah dikasih track kamera. Kemudian di sini ada render track point di efek control panel. Di panel efek control, sorry. Nah, kemudian kita klik di sini, kemudian render track point-nya kita klik. Nah, ini muncul, kita sembunyikan lagi, baru bisa dikasih ini, seperti ini. Baru bisa kita seleksi fitur-fiturnya. Oke, hal yang pertama kita lakukan, di sini saya akan mendemonstrasikan hal yang sederhana terlebih dahulu ya. Nah, apa itu? Pertama gini, kita cek terlebih dahulu fitur-fitur mana yang kira-kira pantas untuk dijadikan dijadikan istilahnya apa ya? Dijadikan referensi untuk menyeleksi objek lain. Nah, pastikan fiturnya itu kalau bisa sebisa mungkin jangan kalau objeknya memang bentuknya berdiri kayak gini ya, nggak memanjang ke depan. Kalau bisa cari objek yang tegak yang tegak lurus ke atas, yang ini yang coba yang bidangnya itu menghadap ke arah kita. Nah, contoh ini nih, ini lumayan. Jadi kita ngelihat dari bentuk lingkarannya ya, ini sepertinya sudah mengarah ke arah kita. Kenapa? Nanti biar stabil gitu. Jadi seleksinya biar stabil. Kita klik kanan kalau sudah, kemudian create solid and camera. Oke, jadi kita punya kita punya seperti layer ini ya, layer berwarna orange ini. Sebenarnya nanti warnanya nanti setiap kita memberikan objek solid seperti ini, ada kemungkinan warnanya akan berubah-ubah. Nah, oleh karena itu kita seleksi dulu yang ini. Ini akan saya perbesar ya. Oke. Nah, kira-kira segini. Kemudian saya hide. Oke. Kenapa kok saya hide? Biar nggak kelihatan.
Nah, sekarang kita coba untuk menyeleksi objek-objek yang kita butuhkan. Nah, dalam hal ini saya akan menyeleksi objek yang saya lingkari dengan mouse ini saja ya. Yang batu-batuan gede ini ya, yang ada orang-orangnya. Nah, sekarang ambil pen tool. Nah, ini nih shortcutnya adalah G kalau mau pakai shortcut. Kita coba seleksi objek yang kita butuhkan, kita klik ya, klik. Oke, dari sini ke sini, kemudian ke sini, ke sini. Oh salah, sorry. Kok bikin layer baru? Ini kita delete dulu, sorry. Secara tidak sengaja terbuat gitu. Saya Ctrl Z dulu ya. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Oke, Ctrl Z. Nah, kita klik dulu ini ya. Tadi kan ini ya, kita punya objek seperti ini, kita sudah berhasil membuat kayak gini. Terus kemudian kita hide. Nah, setelah kita hide apa? Kita seleksi dulu si track solid ini, track solid yang barusan kita buat. Sekarang pilih pen tool. Kemudian coba untuk seleksi bagian yang dirasa diperlukan. Kita akan mencoba membuat objek ini nanti menggunakan kita akan coba menyeleksi objek ini nanti menggunakan Alphamate. Alphamate sudah saya ajarkan di ini, double exposure. Silahkan nanti dilihat kembali apabila lupa. Nah, ini seperti Photoshop saja gitu. Menyeleksi benda-benda seperti ini. Oke, kita teruskan sampai proses seleksinya beres dulu. Sebisa mungkin jangan sampai putus, jadi kalau nanti putus akan susah untuk nyeleksi lagi biasanya. Butuh konsentrasi yang cukup tinggi ya untuk melakukan editing seperti ini. Dan ada kemungkinan nanti ini juga gagal gitu. Maksudnya gagal gimana? Jadi nanti perspektifnya tidak sesuai dengan perspektif 3D. Jadinya ketika kita play si seleksi ini melebar ketika kameranya bergerak. Nah, itu sebaiknya kita hindari dengan cara seperti yang saya bilang tadi. Kita bisa menggunakan istilahnya menggunakan apa ya tadi ya? Menggunakan mencari bidang yang menghadap ke arah kita. Tapi nggak semua kondisi seperti itu ya. Nanti ada kasus-kasus tertentu yang kita perlukan yang istilahnya itu nanti bukan menghadap ke arah kita, yang bidangnya bukan menghadap ke arah kita. Oke, ini bidang yang menghadap ke arah kita. Kita cek, kita bikin fit. Oke. Kemudian kita cek dari awal, ketika kameranya gerak, apakah bidangnya bergerak? Oke, sepertinya sudah betul. Jadi ini sudah mengikuti ya. Mengikuti istilahnya itu mengikuti bentuk ini ya, bentuk bangunan bukan bentuk bangunan juga kali ya. Bentuk apa ini ya istilahnya ya? Bentuk padatan ini. Bentuk batuan.
kita terus play. Kalau misalkan nanti menemukan sesuatu yang aneh, kita bikin ini lagi. Kita coba untuk bikin. Oke. Sepertinya cukup, tapi tadi ketika saya ketika saya run, ketika saya coba untuk play, ternyata bagian ini ketika si kamera itu maju, si kamera bergerak maju, bagian ini nggak terseleksi. Nah, ini gimana caranya supaya terseleksi? Nanti akan kita coba untuk akali. Nah, sementara itu kita coba untuk memahami dulu fungsinya alphamate itu seperti apa dalam kasus ini ya. Jadi coba si objeknya ini kita hilangkan suaranya dulu. Kita mute suaranya biar nggak ada suara-suara apapun. Selanjutnya kita import project import footage canyon ini ke bawahnya track solid. Oke. Masih ingat dengan cara menggunakan alphamate? Pastikan bentuknya seperti ini dulu. Kemudian track mate-nya ini kita pilih jadi alphamate track solid. Oke. Sekarang coba ini dihilangkan, dibikin invisible si canyon yang bawah. Nah, jadinya terseleksi objek seperti ini. Oke. Kita sudah terseleksi nih, tapi kurang realistis. Kenapa kurang realistis? Karena ada beberapa bagian yang seleksinya menghilang. Contohnya ketika kita aktifkan lagi ya, kita aktifkan lagi. Nah, ini saya klik track solid. Track solid ini jadi objek ini ya, apa namanya? Yang berfungsi untuk masking, milih bagian bidang mana yang ingin diseleksi, nanti bisa pakai track solid. Kalau kurang nanti bisa tambah lagi. Nah, ini saya akan nambah track solid lagi ke tempat-tempat yang belum terjamah oleh tracking si track solid 1 ya. Nanti kita akan coba bikin track solid yang lain. Nah, kita cek bagian mana yang belum. Nah, sepertinya mulai dari sini belum nih. Kita buat 100% kita buat fit to viewport lagi. Nah, selanjutnya apa yang perlu kita lakukan? Kita seleksi canyon ini lagi, kemudian kita masuk efek control canyon, perlihatkan lagi si track point-nya. Oke, kita sudah mendapatkan banyak track point. Balik ke selection tool ini, kemudian kita tambahkan beberapa solid, beberapa objek. Oke. Beberapa ini ya, solid track lagi yang sekiranya cukup representatif untuk bisa menyeleksi si bagian-bagian yang belum terseleksi. Nah, contoh kasusnya adalah yang ini tadi. Tembok yang bagian samping ini belum terseleksi. Oleh karena itu saya coba untuk menyeleksi ini. Pilih yang kira-kiranya bisa mewakili. Oke, mungkin seperti yang ini nih. Klik kanan. Kemudian kalau nggak ada grid ini lagi ya, nggak ada grid kamera and solid ya. Sekarang adanya cuma grid solid. Oke, kalau begitu kita klik grid solid. Oke. Nah, di sini muncul bidang seperti ini. Kita klik track solid 1 ini. Kemudian kita perbesar ukurannya. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, kalau sudah diapain? Kita coba untuk ini ya. Menyeleksi seperti tadi. Artinya kita hide dulu. Klik oke, sudah di hide. Biarkan ini posisinya jangan diubah-ubah lagi. Jadi si timelinenya jangan diubah-ubah lagi ketika sudah berada di posisi yang sekiranya objek itu ada yang belum terseleksi gitu. Nah, sekarang kita klik ini pen tool. Oke, kita coba untuk mulai menyeleksi ulang. Menyeleksi lagi. Mungkin dari sini ya. Dari atas sini. Saya seleksi kembali. Akan lebih aman kalau
yang diseleksi itu di bagian dalam objeknya, jangan terlalu mepet keluar. Oke, sorry. Saya delete. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi. Oh, sorry, kok jadi beda? Saya delete lagi. Saya klik ini, kemudian saya lanjutkan lagi. Oh, gitu. Jadi kalau nanti ditemukan warnanya beda, kayak gitu ya, kayak yang saya perlihatkan tadi, artinya apa? Artinya masknya tidak continuous. Oleh karena itu kita buat supaya continuous dulu. Kita harus melanjutkan garis yang sebelumnya. Oke, seperti ini. Sorry, nggak sengaja kepencet caps lock. Oke, cukup sensitif dengan caps lock ya. Oke, seperti ini. Jadi saya akan meleksi bagian sampingnya doang. Oke, lagi-lagi kita coba untuk ini balikkan ke 0. Ini ke 0 lagi ya. Nah, kemudian kalau sudah silahkan tarik lagi Canyon ini ke bawah track solid yang baru. Oke, seperti ini. Kalau sudah Alphamate, kita pilih ini, kemudian Alphamate. Oke, sekarang kita cek yang bagian backgroundnya ini kita tutup dulu. Oke, apakah kira-kira sudah betul? Nah, ketika kameranya saya gerakkan, ketika saya gerakkan, ternyata ada bagian ini nih yang kurang rapi. Nanti bisa kita rapikan lagi. Nah, ini sampai sejauh ini sudah betul. Hanya saja ketika berada di titik ke 0, ternyata kurang rapi seperti ini. Oleh karena itu bisa kita rapikan kembali. Kita klik di track solid ini. Nah, ini kan masih ada ininya ya, masih ada titik-titiknya ya. Ini coba bisa kita sesuaikan ulang. Kita tarik-tarik ke dalam ya. Oke, seperti ini. Supaya nanti supaya awan biru-birunya ini nggak ikut-ikutan. Emang agak capek sih nanti kalau misalkan harus seperti ini terus gitu. Tapi ya mau gimana lagi. Emang proses editing itu seperti ini. Oke, saya sesuaikan kembali. Ctrl Z, salah klik. Oke, kita lanjutkan lagi. Mungkin bagian bawahnya kurang pas, bisa kita paskan dulu. Oke, yang penting bagian awannya nggak kelihatan. Nah, sekarang kita cek lagi. Oke, sudah bagus sepertinya. Wilayah seleksinya sudah cukup bagus, representatif. Selanjutnya kita aktifkan lagi, kita cek apakah sudah terwakilkan atau ada yang hilang. Saya bikin fit lagi ya. Oke, ternyata ketika berada di bagian sini, bagian ini belum terseleksi. Nah, bagaimana cara menyeleksinya? Lagi-lagi kita bikin itu lagi. Kita bikin track solid lagi. Nah, nanti kita akan coba seleksi di bagian ini. Kita klik di sini, kemudian aktifkan panel efek control, kemudian lagi-lagi saya tampakkan ininya ya. Kemudian saya klik ini. Nah, kita pilih tempat yang sekiranya cukup representatif. Yang mana ya? Bentar, saya pilih dulu yang sekiranya bagus. Ini. Oke, klik kanan.
Grid solid. Kemudian kita perbesar. Track solid yang baru ini kita resize sehingga ukurannya menjadi lebih besar. Oke, seperti ini kira-kira menutup bata yang baru saja ini ya. Yang baru saja ternyata belum terinclude ke dalam seleksi. Kemudian kita hide lagi. Kemudian jangan dipindah-pindah ini ya dulu. Timelinenya jangan dipindah-pindah dulu. Kemudian kita seleksi seperti tadi. Oke. Coba diperhatikan secara teliti ya. Jangan sampai salah seleksi. Oke. Kemudian ini kita matikan. Kita import lagi video baru. Yang Canyon tadi kita taruh di bawah ini. Di bawah track solid. Oke, kita masukkan ke dalam layer. Kemudian kita ubah jadi Alphamate lagi. Alphamate. Oke, sekarang kita cek kembali. Canyonnya saya hilangkan ya. Oke. Nah, seperti ini. Bagian yang hitam ini nanti akan kita isi dengan background. Kita akan isi dengan gambar canyon yang sudah saya bilang tadi. Oke, sampai di sini sepertinya cukup representatif ya. Oke, mungkin ada sedikit ini kesalahan seleksi. Tapi saya rasa untuk jumlah yang untuk detail yang seperti itu yang saya rasa cukup sedikit itu nggak masalah saya rasa ya. Coba kita klik. Oke, ternyata benar bagian ini. Oleh karena itu kita coba untuk klik, kemudian kita masukkan sedikit biar nggak kelihatan birunya. Oke, seperti ini. Kemudian kita jalankan lagi. Oke, tidak ada masalah sampai di sini. Kita tampakkan lagi canyon yang paling bawah tadi. Kita klik lagi, kita lihat apakah sudah betul. Kita gerakkan terakhir itu sampai di bagian ini. Oke, ternyata sudah cukup representatif. Kira-kira apakah ada bagian yang tidak terseleksi lagi? Oh, ternyata masih ada. Mungkin bagian ini yang bagian yang terakhir ya. Untuk bagian tembok sini. Nanti kita akan ngecek bagian bawahnya kalau bagian tembok yang di samping ini sudah selesai. Nah, ini kita coba bikin ini lagi, bikin track solid lagi, klik. Oke, kemudian kita klik yang canyon ini tadi. Kemudian kita aktifkan lagi ininya. Render track solidnya. Oke. Nah, ini ada beberapa fitur. Cukup representatif sekali. Bisa kita klik kanan, kemudian create solid lagi. Nah, sekarang kita pakai selection tool. Kita coba untuk kita klik di sini, kemudian kita perbesar ukurannya. Nah, seperti ini ya. Saya rasa oke, sekian. Kemudian kita hide, lagi-lagi kita hide. Oke. Kalau sudah kita hide, kita seleksi. Mulai dari bagian atas sini. Sorry, ada kesalahan sedikit. Saya delete, klik, kemudian delete, kemudian saya klik di sini, kemudian saya lanjutkan lagi. Coba agak lebih dekat lagi biar kelihatan. Pak, apakah memungkinkan menggunakan Alphamate ini untuk seleksi langit gitu. Jadi kemarin kan saya memberikan beberapa contoh terkait dengan sky replacement. Dengan teknik seperti ini juga sebenarnya bisa gitu. Jadi nggak harus seperti yang saya perlihatkan kemarin.
Kita bisa coba pakai cara-cara yang lain, yang penting maksudnya sama gitu. Karena memang ada beberapa model ini ya, beberapa model langit yang akan susah diseleksi hanya dengan menggunakan keying, teknik keying. Jadi kita butuh, kalau untuk yang susah seperti itu, mungkin kita butuh ini. Kita butuh penggunaan teknik alphamate ini untuk menyeleksi bagian objek yang susah untuk didapatkan. Oke. Oke, sudah tertutup. Kita bikin feed lagi. Setelah itu kita coba untuk cek dari awal apakah kira-kira sudah betul. Nah, ternyata cukup representatif ya. Kita cek, kita hide dulu canyon yang paling bawah ini, kita klik, kita bikin invisible, kemudian kita cek, kita gerakkan seperti ini. Saya rasa sudah tepat. Nah, ternyata memang sudah tepat ya. Oh, sorry. Ada satu yang ketinggalan. Kita klik project, kemudian kita tarik canyon ke bawahnya track solid yang baru, kemudian kita bikin alphamate. Kelupaan tadi. Oke. Kalau sudah kita coba gerakkan ulang. Sorry, ini kita bikin feed lagi. Kemudian kita coba untuk gerakkan ulang apakah sudah betul. Oke, saya rasa sudah cukup untuk bagian kanannya ya. Seleksinya sudah cukup solid. Sudah cukup bagus. Sekarang tinggal bagian sini. Bagian bawah-bawah sini. Nah, kita coba amati dari awal. Mungkin di bagian sini ya. Saya klik ini dulu, selection dulu. Kemudian coba saya amati. Nah, ini sepertinya ada bagian yang kurang bagus. Ini juga saya rasa ini ada yang kurang ya. Track solid yang kelima ini. Nanti kasusnya mungkin kalian karena mungkin fiturnya berbeda sama saya, mungkin kalian juga akan mengalami hal seperti ini, tapi yang berbeda, tapi agak berbeda gitu. Jadi letaknya nggak sama persis kayak punya saya. Jadi ada kemungkinan nanti berbeda-beda. Karena fitur yang kalian pilih mungkin juga berbeda dengan yang saya pilih gitu. Oke, bagian ini juga saya rasa kita bikin supaya lebih masuk lagi ya. Oke, seperti ini. Kemudian saya play ulang dari awal. Fit. Oke, kemudian saya coba track satu per frame ya. Oke, sampai di sini sepertinya cukup bagus. Sampai selesai juga bagus. Oke. Nah, sekarang permasalahannya adalah tinggal yang bagian bawah ini. Kita tampakkan kembali canyon yang paling bawah. Oke. Sekarang kita klik yang track solid yang paling bawah ini tadi, yang seleksi bagian bawah. Kita cek satu persatu. Sorry, bukan satu persatu, tapi secara lebih detail gitu. Sekarang kita coba cek, kita gerakkan ininya ya. Kita gerakkan timelinenya. Kita nggak perlu ngurus bagian samping sini lagi, kita cukup bagian kanannya ini saja, bagian bawah ini saja. Nah, mungkin pohonnya ini nggak ikut ke seleksi ya. Kalau nanti mau diseleksi silahkan kita cek dulu. Oke, sampai di sini masih bertahan dengan baik ya. Nah, ini mungkin belum ke seleksi bagian-bagian yang ini. Ini juga belum.
Oh sorry, ini saya bikin feed dulu. Nggak kelihatan sih kalau nggak feed kayak gini sih. Oke, mungkin mulai dari part ini ya. Mungkin mulai dari part ini kita akan coba seleksi bagian pohon-pohon ini, bagian ini sampai ke sana biar kelihatan. Nah, oleh karena itu kita klik canyon dulu, canyon yang paling bawah dulu. Kemudian kita lagi-lagi butuh ini render track point-nya, kita klik, kemudian kita tampakkan. Nah, sekarang kita coba untuk memilih fiturnya sebisa mungkin jangan yang tidur kalau untuk permasalahan seperti ini. Karena kita menyeleksi objek, nanti kalau misalkan pakai yang tidur, kita akan banyak berurusan dengan sumbu yang kalau ke arah belakang itu apa, sumbu Z apa ini Y. Kalau bisa yang mendatar mana ini misal gitu, kita cek ya. Mendatarnya jangan mendatar ke bawah karena nanti susah ngeditnya. Kita coba bikin ke belakang dikit. Oke, kalau nggak saya seleksi seperti ini. Oh, belum cukup representatif. Oke, seperti ini. Oh, ternyata belum cukup juga. Nah, ini tadi sepertinya cukup menarik. Yang mana tadi? Nah, ini nih. Kok hilang lagi sih? Ah, itu tadi mana ya? Kok nggak ketemu lagi? Nah, oke, sampai di sini. Kita klik kanan, kemudian create solid. Oke, kita punya ini. Sekarang coba kita perbesar. Kita perbesar ya. Kita klik track solid yang ini, kemudian kita perbesar, kita resize. Oke, kira-kira seperti ini sampai menutup bagian bawah. Kita hide dulu sementara. Kita coba untuk mendekat. Oke, kalau ini kita aktifkan masih nutup ya. Oke, which means sudah cukup bagus. Kita seleksi bagian ini, berarti bagian pepohonan ini bagian bawah yang ini nggak perlu nih sebenarnya. Tapi kalau mau diikutkan ya silahkan saja sih sebenarnya sih. Mau coba diikutkan nggak masalah. Tapi saya tidak butuh bagian ini, jadi saya skip saja. Nah, sekarang kita akan menyeleksi bagian ini saja, mulai dari pohon ini mungkin sampai ke sebelah kanan sana nanti. Saya mulai dari sini dulu. Oke. Kalau mau sampai detail banget silahkan, bebas saja. Ini saya cuma memberikan contoh untuk latihan saja, jadinya nggak terlalu detail-detail banget. Yang penting kelihatan sudah terseleksi gitu. Oke. Sorry, saya klik kemudian delete, ada salah seleksi. Saya klik di sini kemudian saya lanjutkan lagi proses seleksinya. Oke, mantap.
klik. Oh, sip. Nah, sekarang lagi-lagi kita klik project, kemudian canyonnya kita taruh di bawahnya track solid. Oke, seperti ini. Kemudian kita bikin supaya alphamate. Kita klik di sini, kemudian cek alphamate. Oke, selanjutnya kita hide dulu yang canyon yang paling bawah ini, yang sebagai referensi fitur point tadi ya, fitur track point. Kita hide dulu sementara. Oke, seperti ini. Nah, kita coba untuk play dari sini mungkin. Oke, kita spasi. Saya bikin feed dulu, kemudian spasi. Oke, kira-kira sudah tepat atau belum? Ternyata sepertinya sudah. Oke, sepertinya sudah cukup bisa digunakan ya. Oke, mantap. Cukup representatif. Nah, selanjutnya kita akan coba ini import backgroundnya. Yang ini tadi biarkan hide terlebih dahulu. Kemudian kita import backgroundnya seperti ini. Saya taruh di bawahnya, di atasnya canyon mungkin. Nah, jadinya nanti seperti ini. Tapi ketika saya play, bagian depannya gerak, bagian belakangnya diem. Kan aneh kan? Nah, oleh karena itu kita harus menggunakan lagi-lagi fitur track 3D point tadi. Kenapa? Biar terlihat lebih realistis gerakan si backgroundnya juga. Nah, caranya gimana? Ini saya hide dulu ya. Saya klik dulu, kemudian saya hide. Oke. Oke, saya balik ke sini. Selanjutnya kita coba untuk cari kita aktifkan yang ini ya. Kita aktifkan yang canyon yang paling bawah tadi. Lagi-lagi kita akan mencoba untuk mencari track point paling jauh, yang bisa kita gunakan. Oke, sekarang kita cek track point paling jauh yang bisa kita gunakan. Silahkan kembali ke panel efek control. Yang jelas canyonnya kita klik dulu supaya kelihatan 3D kamera trackernya ya. Kita klik di sini, kita hilangkan lagi. Oke, kita akan mencoba mencari yang paling jauh. Kita klik dulu ini pakai selection tool. Nah, di sini ada opsi sangat banyak sekali, tapi kita coba pakai yang cukup representatif. Kira-kira yang lingkarannya itu benar-benar menghadap ke arah kita gitu. Kenapa? Nanti biar nggak susah ngeditnya. Oke, saya sepertinya nemu. Ini dia. Cukup bagus. Klik kanan, create solid. Oke, kemudian pasti di sana ada solid. Nah, ini meskipun kecil banget karena letaknya cukup jauh ya. Kita klik track solid ini, kemudian kita resize sebesar-besarnya, satu layar mungkin bisa. Oke, seperti ini. Saya perbesar sampai memenuhi layar. Oke, track solid ini saya taruh paling belakang banget. Kenapa kok paling belakang? Karena dia nanti posisinya sebagai background, jadi nggak boleh nutupi yang lain. Saya taruh di atasnya mungkin BG Canyon ini ya. Oke, seperti ini. Jadi warnanya orange seperti ini. Nah, BG Canyonnya kita aktifkan. Kita coba klik, kemudian kita bikin 3D. Caranya masuk ke toggle switch mode. Sebelumnya ini kita jadiin ini dulu. Sebelum kita ubah jadi 3D, kita bikin track solid 1 yang warna oranye ini jadi parentnya. Kita klik ini, kemudian kita tarik ke sini. Klik oke. Setelah beres, kita bikin supaya
dia bentuknya 3D. Sorry. BG Canyon ini supaya 3D. Gimana caranya? Toggle switch or mode ini kita klik. Nah, di sini ada opsi 3D layer. Ini ya 3D layer. Kita klik. Oke. Kalau sudah kita coba untuk ini, klik di sini, kemudian kita scale. Mana ya? Kok nggak kelihatan? Oke. Kalau sudah, kita balik ke sini lagi, kita balik toggle switch, kemudian kita bikin alphabet. Oke. Tapi sayangnya belum kelihatan ya. Canyonnya saya klik dulu supaya nutup. Oke, BG Canyon mana? Kita klik. Posisi ada di mana sih sekarang BG Canyon ini? Kalau pengen ini ya, karena nggak nampak ini susah banget. Saya nggak tahu di mana posisinya. Mungkin sebaiknya ini kita taruh atas dulu. Oke, track solid dan BG Canyon ini kita taruh paling atas dulu. Sementara nanti kita kembalikan ke posisi semula biar mudah trackingnya. Oke, saya klik BG Canyon, masih belum kelihatan. Mungkin positionnya saya copy yang dari track point ini dulu ya. Saya copy, Ctrl C, kemudian saya paste di BG Canyon. Position, Ctrl V. Oke, kalau sudah, atau mungkin ini saya ganti 0 0 0. Oke, ternyata kurang bagus ya. Ternyata ada kesalahan, oleh karena itu kita delete dulu. Karena saya sulit menemukan di mana letaknya, kita ulangi lagi prosesnya. Ini saya hapus dulu lagi, delete. Oke, karena nggak ketemu tadi. Nah, silahkan kembali di seleksi Canyon yang ini, kita tampakkan lagi, kemudian kita pilih track point-nya. Oke. Saya masih mau pakai track point yang tadi ya. Masih pakai track point yang kelihatan bagus tadi, mungkin di sini klik kanan, grid 0. Kita coba akan bikin ini grid 0. Nah, track 0 ini selanjutnya saya taruh di bagian bawah mungkin ya. Sorry, susah banget. Oke. Di atasnya Canyon. Kalau sudah, import lagi gambar ininya, gambar backgroundnya. Oke, seperti ini. Oh sorry, ada kesalahan. Menutupi Canyon yang ini, makanya jadinya kayak gini. Oleh karena itu kita turunkan satu lagi track 0 dan BG Canyon-nya ini ya. Kita turunkan ke sini. Nah, sip, mantap. Nah, selanjutnya kita coba klik ini. Kita akan mencoba untuk membuat BG Canyon ini jadi child dari track 0. Kita klik di sini, kemudian kita arahkan ke track 0. Selanjutnya kita ubah jadi 3D. Oke, BG Canyon, klik 3D layer. Nah, sekarang saya cari di mana posisinya. Nah, ternyata ada di sana. BG Canyon-nya apakah juga? Oh, ternyata di situ BG Canyon. Oke. Biar sama posisinya, mungkin ini bagian ini ya. Position ini saya copy. Saya klik, kemudian Ctrl C. Kemudian saya masukkan ke BG Canyon yang ada di sini. Transform.
position, Ctrl V. Harusnya dia sekarang berada di tempat yang tadi. Nah, itu. Kelihatan ya? Masih kelihatan ya? Kemudian kita perbesar. Kita resize, kita scale. Oke, di sini mungkin saya klik sambil saya tekan shift biar simetris. Oh, maksud saya biar aspek rasionya terjaga. Oke, saya pencet shift seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini. Saya bikin supaya menutup layar. Saya perbesar kembali. Saya klik. Saya perbesar kemudian sambil pencet shift. Oke. Saya geser ke ini ke sini dulu. Oke, kurang lebih seperti ini. Sekarang coba kita play. Ini saya minimize dulu ya. Oke, seperti ini. Canyon yang di belakang mungkin saya hide dulu. Oke, seperti ini. Kita bikin feed lagi. Kemudian coba kita play. Nah, di sini kelihatan backgroundnya pun juga sebenarnya ikut bergerak tapi lembut gitu. Jadi nggak terlalu ketara. Oke, sip. Sepertinya sudah cukup bagus. Sekarang tinggal menambahkan asap-asap seperti yang saya lakukan di video sebelumnya ya. Nah, caranya seperti apa? Oke, white smoke-nya ini saya klik, kemudian saya taruh di bagian sini. Mungkin di atasnya background ini ya, saya klik, kemudian ditaruh di atasnya Baggy Canyon dan track 0. Nah, seperti ini. Dan ternyata nggak kelihatan. Oke, saya taruh paling atas dulu. Untuk sementara saya taruh paling atas dulu. Masih belum kelihatan. Oh, berarti karena 3D layernya gitu. Oleh karena itu ini biarin saja, saya delete. Saya delete lagi. Saya klik kemudian saya delete lagi tadi. Kemudian kita aktifkan Canyon yang paling belakang tadi. Backgroundnya kita untuk sementara kita hide dulu. Oke, seperti ini. Canyonnya aktif. Oke, seperti ini. Canyon yang paling bawah maksud saya yang aktif. Kemudian kita tampakkan fitur point terlebih dahulu. Oke. Kemudian kita coba untuk bergerak ke bagian yang paling belakang di ini ya. Paling terakhir di timeline. Kita coba pilih fitur untuk meletakkan ini asapnya sebagai referensi si asap. Oke, mungkin di sini. Di sini cukup bagus. Klik kanan kemudian grid 0 atau grid solid. Bebas sih sebenarnya yang mana aja boleh. Mungkin grid solid ya. Oke. Kita klik di mana tadi ya? Oh, itu ternyata dia ada di sana. Kita coba untuk bikin lebih dekat. Kita perbesar ukurannya, klik sambil ditekan shift biar tetap terjaga ininya ya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan coba untuk menempatkan video ke track solid ini. Gimana caranya? Masuk ke project, kemudian white smoke-nya kita taruh di bawahnya ini, track solid ini. Nah, kita coba jadikan si track solid ini sebagai parentnya. Kemudian kalau sudah kita bikin supaya bentuknya 3D seperti ini, oke. Pakai 3D layer ya. Kalau sudah kita coba supaya posisinya ini hilang.
Oh, ternyata di sini. Oke, saya bikin 0,0,0 lagi ya, biar dia berada di pojoknya si ini, si siapa namanya, si objek ini. Saya perbesar sambil pencet shift. Oke, seperti ini. Kalau sudah, saya masuk ke track solid yang terakhir saya bikin tadi, klik. Kemudian selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah coba untuk mengubah orientasi. Coba kita bikin si track solid ini untuk menghadap ke arah kita. Nah, gimana caranya? Kita klik di sini, transform, kemudian rotasinya kita ubah, orientasinya kita ubah. Oke, mungkin seperti ini. Sorry, Control Z. Yang penting menghadap ke arah kita dulu. Berarti mungkin, oh ini saya salah scale ya. Oke, bukan. Berarti yang ini. Nah, sudah menghadap ke arah kita. Sekarang kita bikin si white smoke-nya ini alpha matte. Kita klik di sini, kemudian toggle switch, kemudian kita bikin alpha matte. Oke, seperti ini. Tapi seperti yang kita lihat di sini, bentuk asapnya kurang bagus ya. Mungkin karena bentuknya tidur gitu. Oke, mungkin ini bisa kita ubah white smoke-nya, kita ubah orientasinya, atau mungkin si track solid-nya ini aja langsung kita ganti. Nah, seperti ini. Kemudian karena si white smoke-nya ini merupakan child dari track solid, maka ketika track solid-nya ini saya rotasi, otomatis smoke-nya juga akan ikut berotasi gitu. Nah, nggak percaya kita buktikan saja. Saya bikin Ctrl Z dulu. Nah, sepertinya salah. Bukan ini. Oke, bukan yang ini juga. Z. Oh ya, benar Z-nya berarti. Oke, sip. Sekarang asapnya sudah tegak gini ya. Selanjutnya nanti tinggal kita duplikasi saja. Oke, biar asapnya ke tengah, mungkin di tengahnya ini alpha matte ini kita klik di sini, kemudian kita geser. Oke, seperti ini. Mantap. Jadi kita punya objek ini, oke, dan ini. Barangkali track solidnya bisa diperbesar lagi. Oke, seperti ini. Kemudian ininya kita justru bikin lebih kecil. Kemudian saya turunkan dikit. Oke. Sepertinya sudah sempurna. Kita aktifkan lagi ininya, canyonnya. Ini maksudnya kita bikin invisible canyonnya, kemudian BG canyonnya kita aktifkan kembali. Oke, seperti ini. Kita coba taruh asapnya mungkin agak ke sana ya, biar kelihatan seperti nyata gitu. Nah, berarti track solidnya kita klik, kemudian kita geser ke arah sana. Oke, mungkin di sini ya. Oke. Dua-duanya saya klik, kemudian saya duplikat, Ctrl D. Nah, kita punya dua asap sekarang. Yang atas saya pindah agak ke sana dikit. Oke, seperti ini. Lagi Ctrl D. Dua-duanya ini. Saya seleksi dua-duanya, kemudian Ctrl D, saya pindah ke bagian mungkin sini gitu. Oh, nggak kelihatan. Oh, sorry, salah sepertinya.
harusnya dua-duanya ya, yang diseleksi dua-duanya ini. 1, 2, kemudian kita ubah posisinya. Oh, track solidnya saja, white smoke-nya pasti ngikutin kok nanti. Track solidnya kita ubah posisinya ke sana. Oke, sepertinya ada permasalahan. Ini saya delete lagi. Kalau kita lihat di sini nggak natural gitu. Jadi masa asap kok atasnya datar. Jadi saya delete lagi ini ya. Saya delete. Kemudian ini saya delete juga. Oke. Kemudian kalau sudah ini saya klik, kemudian duplicate. Ini yang sudah benar tadi ya, kita duplicate. Kemudian track solidnya kita klik, kemudian kita geser ke atas. Oke, di sini ya. Oke, kemudian lagi-lagi ini saya duplicate 1, 2, Ctrl D. Oke, track solidnya saja yang saya gerakkan, klik, kemudian saya gerakkan ke sana. Oke, sekarang coba kita play dari awal. Oke, ini saya bikin feed. Kemudian saya play spasi. Oke. Nah, kok asapnya kelihatan? Nah, ini nih masalahnya nih. Kok asapnya bisa kelihatan di depan gitu? Kenapa? Nah, lagi-lagi permasalahannya adalah letak layernya. Jadi ini kita seleksi ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini yang berhubungan dengan white smoke ini coba kita taruh di belakangnya, ini ya, di depannya background. Kita tarik ke depan background. Aduh, salah. Oke. Nah ini di depannya background canyon, tepatnya di depannya track 01. Oke. Sekarang kita play ulang. Spasi. Saya bikin sambil saya bikin feed. Oke. Sepertinya sudah benar, hanya saja mungkin ini nanti perlu diperbaiki lagi ya, untuk bagian batas asapnya ini masih agak cukup kelihatan kalau kita lihat lebih detail. Nah ini harusnya nggak boleh nih lurus kayak gini, masa asap kok atasnya lurus gitu. Tapi nanti bisa dicoba-coba sendirilah, bisa dimanipulasi sendiri. Oke, kurang lebih seperti itu bagaimana cara melakukan editing menggunakan visual effect set extension. Nah, sekarang silahkan dipraktekkan sendiri, mungkin boleh dengan footage sendiri, atau mungkin boleh pakai footage yang sesuai dengan referensi yang saya berikan. Silahkan baca di description untuk footage untuk mengunduh footage yang sudah saya pakai di sini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih seperti itu yang dapat saya beritahukan seputar salah satu teknik visual effect itu, yakni set extension. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.